saya. Perkenalkan, nama saya Renal Vega Prawira dengan NPM 224111104. Saya dari kelas manajemen 22B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB, Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Rumus dan Perhitungan Rasio Keuangan. Apa itu rasio keuangan dan mengapa penting dalam analisis keuangan? Mari kita jelajahi rumus-rumus dasar untuk menghitung rasio keuangan dan penerapan dalam analisis keuangan. Apa itu rasio keuangan? Rasio keuangan adalah perbandingan matematis antara dua angka dalam laporan keuangan perusahaan untuk memberikan wawasan tentang kinerja keuangan dan stabilitasnya. Rasio keuangan adalah rasio atau ukuran yang dihitung dari akun-akun atau komponen-komponen di dalam keuangan. Rasio keuangan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan, untuk melakukan perbandingan kinerja perusahaan antara periode waktu, juga membandingkan kinerja perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Rasio keuangan dalam analisis keuangan sangatlah penting. Kenapa penting? Bagi saya pentingnya rasio keuangan dalam analisis keuangan adalah rasio keuangan memberikan gambaran holistik tentang aspek-aspek penting dari kesehatan keuangan perusahaan seperti likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Dan di sini saya akan menjelaskan rumus-rumus dasar keuangan. Apa itu rumus-rumus dasar keuangan? Rumus-rumus dasar untuk menghitung rasio keuangan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Caranya, rasio likuiditas sama dengan aset lancar atau uang lancar. Yang kedua, rasio profitabilitas. Margin sama dengan laba bersih, sama dengan laba bersih atau pendapatan bersih. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Rasio hutang terhadap modal sama dengan hutang total atau modal sendiri. Dan yang selanjutnya saya akan membahas rasio likuiditas. Apa itu rasio likuiditas? Untuk apa itu? Rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang liquid. Rasio likuiditas dibagi menjadi 3 rumus. Rumus yang pertama yaitu rasio arus kas. Arus kas bersih operasional atau utang lancar per utang lancar. 2. Rasio lancar atau aset lancar per utang lancar. Yang ketiga, rasio perputaran persediaan. Harga pokok penjualan per persediaan. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas. Apa itu rasio profitabilitas dan untuk apa? Rasio profitabilitas untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba dan mengelola asetnya secara efisien. Rasio profitabilitas dibagi menjadi 3. Jadi 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat laba kotor. 3 rumus maksudnya, Pak. Anjing, potong aja lah. Tingkat laba kotor. Tingkat laba kotor. Laba kotor per pendapatan bersih. Margin laba bersih. Laba bersih per pendapatan bersih. Dan yang terakhir, tingkat pengembalian modal. Laba bersih per modal sendiri. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas menunjukkan tingkatan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya
dan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Rasio solvabilitas dibagi menjadi 3 rumus, yaitu yang pertama rasio utang terhadap modal, tingkat kecukupan modal. Kedua, utang total per modal sendiri per kewajiban jangka panjang. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan contoh penerapan rasio keuangan dalam analisis keuangan. Contoh penerapan rasio keuangan dalam analisis keuangan meliputi menganalisis perbandingan laba bersih per saham, rasio hutang terhadap ekuitas, dan rasio pengembalian investasi. Rasio laba bersih per saham. Laba bersih atau jumlah saham yang beredar. Kedua, rasio hutang terhadap ekuitas, utang total per ekuitas. Rasio pengembalian investasi, laba bersih atau investasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan dari presentasi saya yaitu selain untuk mengukur sehat atau tidaknya keuangan suatu perusahaan, rasio keuangan kerap kali dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan dan mengevaluasi kinerja yang ada. Di samping itu, rasio keuangan turut menjadi salah satu data penting untuk diperhitungkan baik bagi investor maupun calon investor. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai sini saja presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.